Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian, azakumullah jami'an, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pada subuh yang mulia ini kita lanjutkan kembali tafsir Al-Asas, masih dalam pembahasan surah Al-Baqarah ayat 177, yakni beriman kepada kitab. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan, tepatnya pada pertemuan lalu, tentang beberapa contoh Al-Quran memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, yaitu diharamkan mengkonsumsi daging babi dan semua yang berkaitan dengan babi itu sendiri. Yang kedua, diharamkan mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukkan dan semua yang berkaitan dengan itu. Pada kesempatan ini kita lanjutkan yang ketiga, yaitu diharamkannya perbuatan zina, diharamkannya perbuatan pelacur. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 32, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Wala taqrabu az-zina. Janganlah kamu mendekati zina. Kenapa? Innahu, sesungguhnya, yakni perbuatan zina itu, kana fahishatan, ya, adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Di dalam tafsir Al-Asas ini dituliskan demikian: seseorang yang sadar bahwa hidup dan kehidupannya diatur oleh Zat yang Maha Kuasa, tidak akan pernah berpikir, tidak akan pernah terlintas di benaknya, bukankah dengan zina dan lacur seseorang dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengganggu orang lain? Nggak akan pernah terpikir yang seperti itu. Kan dengan berzina jadi lacur, orang kan bisa mengumpulkan banyak uang, toh tidak mengganggu orang lain, malah dilakukan suka sama suka. Masa dilarang? Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, sadar dia bahwa kehidupannya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Yang seperti itu nggak akan pernah terpikir. Demi Allah, nggak akan pernah terpikir, kenapa ya, kenapa? Nggak ada itu. Ya. Di sini kita lanjutkan lagi. Jika masih ada yang berpikiran bahwa perbuatan yang terkutuk itu sah-sah saja dilakukan dengan alasan untuk kebaikan, yang penting kan niatnya, maka orang tersebut terindikasi dalam keadaan sakit jiwanya. Ini orangnya tidak waras. Kalau kalian membaca
perilaku orang-orang yang melacurkan diri itu. Ya. Kalau dahulu bahasanya itu sangat mengerikan. Kalau sekarang disebut namanya apa? Pekerja seks komersial misalnya. Sebelumnya ada lagi pelacur, ada lagi tuna susila. Terus. Nah, yang paling mengerikan itu dimanapun daerah yang pernah Abi kunjungi, ini adalah ungkapan yang paling jelek terhadap pelaku zina dan pelacuran itu, yaitu lonte. Di mana aja ini, kalau bilang lonte, wow, itu udah dikecam luar biasa. Tapi nama-nama pelaku pelacuran perzinahan itu diperhalus sampailah sekarang namanya apa tadi? PSK, pekerja seks komersial. Nah, kalau kamu baca latar belakang mereka yang terjerumus kepada perilaku yang terlaknat dan terkutuk itu, secara umum itu didorong oleh faktor ekonomi secara umum, karena kesulitan ekonomi. Ya, seperti itu. Ada lagi nanti faktor-faktor lain. Faktor pernah merasa dikecewakan oleh suaminya atau oleh pacarnya. Nauzubillah min dzalik, enggak enak dibaca di sini, terlalu banyak. Tapi apapun alasannya tidak bisa diperbolehkan. Apapun alasan itu, jangankan berzinanya, mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Di sini dituliskan, di dalam tafsir Al-Asas ini dituliskan, bagi seorang hamba Allah yang betul-betul beriman kepadanya serta percaya kepada wahyu yang diturunkan berupa Al-Quranul Karim, tidak akan pernah terbetik di pikirannya hal-hal yang seperti itu tadi. Yang penting dilakukan, tidak mengganggu orang lain. Toh juga demi tujuan mulia. Apa itu? Mengatasi kesulitan ekonomi misalnya. Ya. Yang seperti itu akan terpikir kalau ini orang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Yang ada baginya adalah Allah berfirman, lalu mereka tunduk dengan kebenaran firman tersebut serta berupaya untuk mengerjakan apa yang telah mereka ketahui itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Sifat manusia seperti inilah yang dinyatakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dalam firman-Nya, yakni surah An-Nur, surah 24 ayat 51 sampai 52. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama sesungguhnya hanyalah kana qaulal mu'minin, perkataan seorang mukmin atau perkataan dari orang-orang mukmin, sesungguhnya yang keluar dari mulut seorang mukmin, idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum, apabila mereka diajak kepada firman Allah, apabila mereka diajak kepada tuntunan Rasulullah untuk melakukan hukum, maksudnya untuk menentukan benar tidaknya apa yang mereka lakukan, patokannya Al-Quran dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Apa yang keluar dari mulut mereka? Ayyaqulu, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Kami dengar ya Allah apa yang Kau firmankan, ya, wa ata'na, dan kami patuhi. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah, di dalam ayat ini sangat indah sekali. Allah menggambarkan pakai kalimat innama. Innama itu adat hasar dalam grammarnya.
yaitu untuk membatasi. Artinya apa? Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan yang keluar dari mulut seorang mukmin ketika dibawa Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, atau Allah berfirman begitu, Rasulullah bersabda begitu, yang keluar dari mulut mereka tidak ada yang lain, tetapi mengatakan ketaatan mereka, sami'na wa ata'na. Tidak ada bahasa betul ya Allah berfirman demikian, tetapi masalahnya enggak ada. Iya sih Rasulullah bersabda begitu, begitu perintah Rasulnya, begitu perintah Allah. Tapi zamannya kan sudah berbeda, nggak ada cerita seperti itu. Nggak ada lagi yang keluar pakai tapinya. Bagi mereka jika Allah berfirman, sabda Rasulullah bersabda, sudah. Kalau Allah dan Rasul mengatakan lakukan. Mastata'na, semampu-mampunya kami. Karena memang Allah memerintahkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampunya kamu, sebatas kemampuan yang kamu miliki. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta beriman kepada Al-Quranul Karim, punya keyakinan yang luar biasa. Apa keyakinan mereka? Jika Allah memerintahkan dan Rasul memerintahkan, pasti itu baik jika dilakukan. Sebaliknya, ya, jika Allah dan Rasul melarang, dilanggar, pasti keburukan. Gitu aja. Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Apa contoh yang sederhana mungkin ya? Kasih ini kan contoh kan perbuatan zina. Banyak perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Allah tidak menyebutkan wala tazinu. Tidak begitu firman-Nya. Wala tazinu, dan janganlah kamu berzina. Tidak. Allah malah menyebutkan wala taqrabu az-zina, jangan menghampiri zina. Para ulama menyebutkan at-turuq, at-tariqah, jamaknya at-turuq, semua jalan yang bisa menyampaikan orang kepada perbuatan zina, maka jalan itu harus ditutup rapat. Gitu. Apa contohnya? Contohnya adalah ikhtilat, bergaul bebas, campur baur laki dan perempuan. Nah, coba. Sekarang namanya apa? Pacaran. Apalagi? Ya. Oh, bukan pacaran, tapi teman dekat. Allahu Akbar. Perbuatan-perbuatan itu termasuk kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, karena menjerumuskan orang kepada perbuatan zina. Dan zina itu ada tingkat-tingkatannya. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Al-ainan, ini dua biji mata ini taznian, bisa berzina. Zinanya dua biji mata lil basar atau lil nazar, karena melihat yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-uzunan, ini dua kuping, bisa berzina. Berzinanya dua kuping, dua pendengar ini lisami, karena mendengar yang diharamkan oleh Allah. Apalagi wal yadan, ini dua tangan juga berzina. Zinanya dua tangan ini menyentuh, memegang yang bukan menjadi haknya. Kaki juga bisa berzina. Zinanya kaki karena melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah.
Walaupun zina-zina seperti itu tidak termasuk ke dalam pengertian yang dihukum dengan hudud. Berbeda dengan zina yang sesungguhnya, yaitu melakukan persetubuhan laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, atau yang disebutkan yang diharamkan oleh Allah. Itu ada hukumnya. Kalau yang berzina dalam arti yang sebenarnya ini belum pernah menikah, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Itu hukum Islam. Jika dalam cambukan 100 kali itu dia masih hidup, tidak mati, dia segera dirawat, karena banyak bekas cambukan bisa jadi luka, memar dan sebagainya. Dirawat. Setelah itu nafyus sana, dia dibuang. Bahasanya dibuang 1 tahun. Mungkin kalau bahasa sekarangnya itu adalah dipindahkan tempat kerjanya. Kalau sekarang misalnya kerja di Bekasi ini, selama 1 tahun contohnya, bisa jadi dipindahkan ke Bandung, dimutasi dulu di sana. Selama berapa? 1 tahun. Kalau yang berzina itu yang sudah pernah menikah, apakah statusnya aktif dalam pengertian masih punya bini atau punya istri atau punya suami, atau statusnya duda atau janda tapi udah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya apa? Dirajam sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pengeksekusiannya itu, pelaksanaan hudud hukuman itu bukan di kamar tertutup, di ruang tertutup, tidak, tapi di tengah-tengah masyarakat banyak, di tengah lapangan terbuka. Kalau bahasa dulunya disebutkan di alun-alun misalnya, disaksikan oleh orang banyak. Gunanya apa? Tentu saja diharapkan yang bersangkutan bertobat sebelum hukum itu ditegakkan kepadanya, dan lebih dari itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Itu memang zina yang sesungguhnya. Tetapi kalau zinanya mata, zinanya pendengaran kuping, zinanya tangan, tidak sampai kepada hukum yang seperti itu. Artinya apa? Bahwa semua jalur yang bisa mendekatkan orang kepada zina, maka jalur itu harus ditutup. Nah, sekarang banyak jalurnya. Ada melalui HP. HP ini apa aja aplikasinya di sana? Abi nggak tahu, kayaknya terlalu banyak di sini nih. Mungkin melalui WA, Facebook, Instagram, apalagi TikTok, apalagi banyak turuk, banyak jalannya. Tapi penyebab pertamanya adalah HP. Berkenalan di dunia maya, di dunia medsos, akrab di situ. Setelah itu apa? Pertemuan. Diadakan pertemuan di mana? Ketemu. Masya Allah, luar biasa. Semua jalur-jalur yang bisa menjurus ke sana. Jadi kita bukan masalah WA-nya, bukan masalah Facebook-nya, tetapi media itu juga hari ini yang berperan besar untuk menyumbang perilaku zina. Oleh karena itu disebutkan juga oleh para ahli, harus pintar kita mempergunakan ini. Nggak boleh jadi orang bodoh, nggak boleh jadi robot kita mempergunakan ini. Chatting dengan siapa? Dengan siapa saja kemungkinan chatting. Awalnya bisa jadi curhat-curhat kecil, tapi masuk kepada hal-hal yang lebih dahsyat. Dan tidak jarang pula di medsos itu jadi pelacur aja bangga. Bangga jadi pelacur. Allahu Akbar. Semoga Allah menjaga kita, saya dan kamu semuanya, serta kaum muslimin. Ada berita yang baru-baru ini, contoh buruk dari medsos ini. Ada satu kejadian, anak usia 16 tahun, perempuan, dinikahi oleh kepala desa yang sudah berusia 50 tahun. Penyebabnya apa? Berkenalan melalui medsos.
Dinikahi emang. Kenapa ini wanita muda ini mau dinikahi kalau tidak ingin katakan masih bau kencur, ya, 16 tahun. Ya. Diiming-imingi, dikasih mobil, akan dibuatkan rumah, dikasih uang jajan banyak. Mau tuh dinikahi. Ya, nikahnya juga tidak sepengetahuan orang tuanya. 2 hari setelah dinikahkan, dia pun ditinggalkan. Itu contoh. Banyak lagi korban-korban lain. Oleh karena itu, Abi nasihatkan kepada kalian semua turuk, semua jalan yang bisa mengantarkan orang kepada pelaku zina, maka jalan itu wajib ditutup. Pasang tembok. Enggak ada istilah pacaran syar'i, pacaran islami. Pernah Abi tanya kepada siswa-siswi yang mengistilahkan pacaran islami itu. Lucu juga, walaupun tetap jelek. Jadi kalau ketemu memakai assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti ketika berpisah, assalamualaikum fi amanillah ma'assalama. Weh, mantap. Mantap gak? Ada satu ketika Abi ketemu, ini masih pakai seragam SMU. Ya. Laki-lakinya di atas motor, perempuannya berdiri di samping motor. Entah apa mereka bicarakan, saya tidak tahu. Kebetulan waktu itu Abi mau nunggu angkot. Kedengaran sedikit-sedikit bahasa mereka. Apa yang terjadi? Ketika perempuan ini mau naik angkot, Masya Allah, si perempuan pun cium tangan sama laki-laki yang atas motor, mengatakan, Assalamualaikum Abi, waalaikumsalam Ummi, ya Rabbal Alamin. Oh, ini barangkali maksud dengan pacaran syar'i. Jadi kalau ketemu assalamualaikum, berpisah waalaikumsalam, ma'as fi amanillah ma'assalamah, assalamualaikum ya Abi, waalaikumsalam ya Ummi. Ya Allah, Abi dari mana? Abi dari mana? Ummi dari mana ya Rabbal Alamin? Tuh, mereka mengistilahkan apa? Pacaran syar'i. Dalal, itu pemikiran yang enggak benar itu. Enggak usah lah gitu-gitu nak ya. Abi mohon kepada Allah agar Allah lindungi kalian. Ya. Kalau Allah takdirkan kalian punya suami, insya Allah Allah datangkan. Allah datangkan kepada kalian suami yang baik, dengan catatan kalian juga harus menjadi wanita yang baik. Laki-laki juga demikian, enggak usah lah pakai pacaran. Terlalu banyak contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Enggak ada yang pakai pacaran. Iya. Ada jalurnya yang Allah berikan insya Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Yang penting kalau kalian ingin nih, ya laki-laki kalau ingin mendapatkan seorang istri yang soleha yang baik, maka kalian wajib soleh dulu. Wajib soleh dulu. Sama kalau kalian ingin mendapatkan laki-laki yang soleh, kalian wajib solehah dulu. Insya Allah Allah nggak akan sia-siakan kalian. Pastilah. Allah nggak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau orang baik diberikan yang baik, yang jelek ketemu juga dengan yang jelek, dan itu memang cocok. Sebab kalau baik diketemu yang jelek kan nggak cocok. Atau jelek ketemu yang baik, kaget dia. Ya kan? Seorang istri yang soleha, biasa sholat malam, tahajud, diberikan suami yang tidak taat, kan kaget dia. Ngapain sholat? Ngapain bangun jam-jam segini? Orang jam tidur. Pokoknya protes-protes akan muncul. Beda kalau ketemu yang soleh dengan yang soleh. Nah, jadi Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, jangan kamu menghampiri zina. Ya, Allah tidak langsung mengatakan jangan berzina. Artinya, kalau mendekati saja adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menempuh jalan-jalan yang menjuruskan orang kepada zina adalah diharamkan oleh Allah, apalagi berzinanya.
Jangan ditafsirkan yang dilarang Allah hanyalah mendekati. Kalau zina nanti gimana? Konyol yang seperti itu. Kalau mendekatinya itu sudah dilarang, apalagi perbuatannya itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Taala senantiasa memberikan hidayah, bimbingan kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita ucapkan di dalam sholat, meminta hidayah itu diijabahkan oleh Allah Taala. Di dalam sholat fardu saja 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi sholat sunat qabliyah ba'diyah. Kalian mungkin juga sholat tahajud, sholat duha, tambah lagi berapa kali itu, ihdinas siratal mustaqim. Duduk antara dua sujud juga ada minta hidayah. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Apa arti wahdini? Tunjukilah aku. Kalau di dalam sholat fardu saja 17 kali melalui ihdinas siratal mustaqim, 17 kali pula membaca doa antara dua sujud, berarti untuk sholat fardu saja yang 5 waktu sudah 34 kali memohon doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah. Nah, mudah-mudahan doa kita, munajat kita di dalam sholat meminta hidayah, petunjuk kepada Allah diijabahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu, mumpung kita juga masih muda-muda, banyak berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya, ingat doa Ashabul Kahfi, itu adalah fata, anak-anak muda semua, fitya, anak-anak muda. Apa doa mereka? Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu pemuda-pemuda, anak-anak muda itu semua. Ya, berlindung di gua Kahfi dari kezaliman yang luar biasa waktu itu. Seraya berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Anugerahkan petunjuk kepada kami, tuntun kami ya Allah kepada jalan yang Engkau ridhai. Itu yang perlu kita pahami dalam hidup dan kehidupan ini. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, lakukan semaksimal mungkin. Dan ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, juga kita harus merespon larangan itu dengan menjauhi segala bentuk larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'tabiru yu'lil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.